Yang ini dengan solusi orang yang terfitnah dengan harta, ya. Terfitnah dengan dunia. Maka solusinya ada di ayat yang ke-27. Baca Al-Quran. Kemudian di ayat ke-28 tersirat di dalam ayat tersebut faidah bahwa dia harus banyak berteman dengan orang-orang saleh. Dan yang ke-29, orang tersebut harus banyak mengingat tentang kehidupan akhirat. Baik, jemaah sekalian, dikepung mereka dengan api. Dan bahkan apinya itu kemudian ruangannya tersebut ditutup rapat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, narullahil muqadah. Api neraka Allah yang menyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Surat apa itu? Al-Humazah, ya. Yang mana api itu akan merembet, akan menyala, akan membakar sampai ke dalam hati-hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi selain dikepung, kabar Allah Subhanahu wa taala di ayat lain surat Al-Humazah, ruangan tersebut ditutup. Bapak Ibu sekalian, lihat kalau kebakaran, orang ya dalam keadaan jendela terbuka tapi penuh dengan asap, penuh dengan api, orang mati. Sekarang apa? Sudah dalam kondisi begitu ditutup rapat. Itu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka para penghuni neraka wal iyadu billah akan merasa kehausan sehingga meminta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika mereka meminta minum, Allah kabulkan. Tetapi ternyata minumannya adalah seperti besi yang dilelehkan, yang dipanaskan, dan ketika minum justru menghancurkan wajah-wajah mereka. Wal'iyadu billah. Baik, ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang dimaksud dalam ayat ini, siapa orang zalim dalam ayat ini? Terutama orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan inna a'tadna lidzalimin, sesungguhnya kami persiapkan untuk orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir. Karena setiap orang kafir berarti dia zalim. Ya, setiap orang kafir berarti dia zalim. Apa dalilnya? Kenapa maksudnya adalah orang kafir? Masih dalam ayat ini, Pak. Dalam konteks dan redaksi ayat ini. Apa itu? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan dia kufur. Nah, baru apa kata Allah? Inna a'tadna. Tapi kami persiapkan untuk orang zalim, yaitu orang kafir yang menghendaki kufur tapi tidak menghendaki beriman. Begitu dalilnya, ya. Jadi Surat Muhammad ayat yang ke-15. Surat Muhammad ayat yang ke-15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum air semuanya hamimah yang panas. Kemudian apa yang terjadi? Maka terburai lambung-lambung mereka, usus-usus mereka. Jadi sampai tapi apa? Hancur. Maka betapa perihnya, betapa pedihnya, betapa mengerikannya, betapa sakitnya yang mereka rasakan. Jadi dari dalam sakit dan dari luar sakit dan dari dalam rasa sakitnya pun terasa. Dan kulit-kulit mereka pun terbakar.
Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadhijat juluduhum, ketika matang, terbakar, hangus kulit-kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Jadi hancur, hangus, rusak, diganti dengan kulit yang lain. Untuk apa semuanya itu? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan perihnya azab Allah Subhanahu wa taala. A'adzanallahu iyyakum minan nar. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kami dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat yang ke-30. Allah taala mengatakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alhamdulillah ala ni'matil iman, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita. Selemah apapun, serusak apapun, alhamdulillah sampai detik ini mudah-mudahan kita masih dalam keadaan beriman. Buktinya kita masih duduk di sini, buktinya kita masih ibadah kepada Allah, buktinya kita masih menjalankan keyakinan-keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang beriman wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Dan kita juga mengucapkan syukur alhamdulillah ala ni'mati al-amali saleh. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemudahan kita beramal saleh. Di antaranya duduknya kita di sini. Saling menasehati, saling memberikan masukan, saling belajar. Ya, menyimak Al-Qur'an, mentadaburinya. Oh, ini luar biasa ya. Ini amalan besar. Tadabbur Quran itu amalan besar karena tujuan Allah menciptakan manusia, diturunkan kepada mereka Al-Quran untuk ditadaburi, dan kita melaksanakannya pada saat ini. Apa kata Allah orang yang beriman dan beramal soleh? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Inilah uslub Al-Quran. Uslub itu apa? Metode Al-Quranul Karim. Apa itu? Ketika dijelaskan neraka, maka akan dijelaskan juga tentang surga. Ketika dijelaskan amal keburukan, maka dijelaskan pula amal kebaikan. Kebaikan, keburukan, neraka, surga. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu Al-Quran. Ya, jadi ketika Allah misalnya menyebutkan tentang para penghuni neraka bagaimana, maka Allah akan menyebutkan juga bagaimana para penghuni surga. Kenapa itu semuanya disebutkan? Lihat para jamaah sekalian, makanya Al-Quran itu disebut dengan masani. Masani, surat Az-Zumar ayat 23. Masani. Ini alasannya. Masani, agar kita tahu istilah-istilah ya. Surat Az-Zumar 23. Apa maksudnya? Karena Al-Quran itu menyebutkan kondisi-kondisi, sifat-sifat, makna-makna yang berseberangan satu dengan yang lainnya. Maksudnya menyebutkan A, menyebutkan Z, neraka, surga, baik, buruk, lurus, bengkok. Apa itu semuanya? Nah, ini tujuannya Allah menurunkan Al-Quran dengan cara begini, dengan metode seperti ini, agar manusia itu mengumpulkan liyakunal insan jami'an bainal khaufi war raja, agar manusia mengumpulkan pada dirinya rasa takut dan harap. Jadi kalau cuma neraka, cuma apa berarti? Takut aja. Nah, kalau surga, berharap saja. Maka ketika Allah berbicara surga kita berharap, berbicara neraka kita takut. Itu tujuannya. Ketika seorang menjalankan perjalanan menuju Allah,
maka dia jalankan dengan membawa dua modal, yaitu takut dan harap. Dia membawa dua modal antara takut dengan harap. Dan Masya Allah di sini ada rahasia di balik ayat ini. Perhatikan para jamaah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa hikmah Allah mengatakan? Perhatikan, ini perlu fokus sedikit. Ya, fokus sedikit aja ya. Tidak usah terlalu fokus. Inna, sesungguhnya kami. La nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan. Perhatikan. Allah tidak mengatakan sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Tapi apa? Ajroman ahsana, pahala orang yang. Jadi bukan pahala mereka, tapi langsung apa? Pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Jadi disandarkan langsung kepada orang, kemudian sifat dari perbuatan ahsan. Perbuatannya baik. Kenapa? Atau apa hikmahnya? Untuk menjelaskan sebab. Kalau pahala mereka kan, pahalanya dari mana? Nah, maksudnya, kenapa manusia dapat pahala? Sebabnya apa? Perbuatan baik. Gitu. Dari mana pahala? Perbuatan baik. Makanya kata Allah, ajro man ahsana, pahala dari perbuatan baik. Maka Allah nggak akan sia-siakan itu. Pahala yang didapatkan oleh orang yang beriman, yang beramal soleh, setelah mereka beramal, tidak akan Allah sia-siakan. Ya, untuk menjelaskan sebab bahwasanya pahala mereka itu didapatkan karena mereka memperhatikan kualitas amal dan ibadah mereka. Karena mereka memperhatikan kualitas amal, ketaatan dan ibadah mereka. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Apa kata Allah? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jadi udah pasti. Pasti kalau kebaikan itu tidak akan mungkin balasannya kecuali kebaikan juga. Jadi kalau kita berbuat baik gak mungkin dapat balasan kecuali perbuatan baik juga. Jadi jangan berburuk sangka, ya Allah saya udah sholat, udah begini kok hidup saya susah. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah kasih kebaikan. Dan kalaupun itu bentuknya musibah, kalaupun itu bentuknya cobaan, ujian yang Allah timpakan kepada kita, dari ibadah yang kita kerjakan, itu maksud Allah apa? Para jemaah, diangkat derajat kita. Lihat Nabi, Pak. Kalau kita bicara Nabi, Pak, berarti Nabi gak layak sakit, Pak, ya? Betul gak, Pak? Betul gak? Gak layak sakit, gak layak dihina, gak layak dibully, gak layak dituduh, gak layak dapat ujian dari istri-istrinya, ya, gak layak kemudian terusir, gak layak, kenapa? Sempurna, ngapain diuji? Betul gak? Karena ujian itu bukan hanya petaka, ujian itu bukan sekedar hukuman, bukan. Ujian itu ada yang bentuknya apa? Cobaan untuk diangkat lagi derajat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buruk sangka tuh. Kalau kita berbuat baik, sibuk, beramal soleh dengan ngaji, dengan datang ke kajian, dengan baca Quran, tadabbur Quran, sholat, qiyamul lail, datang ke masjid, sholat berjamaah, menyibukkan diri dengan sholat sunnah, zikir, kemudian dapat cobaan. Ya Allah, kok hidup saya udah berbuat baik, udah beramal soleh, kok masih dapat ujian? Nah, ini buruk sangka sama Allah. Dia nggak paham dengan hakikat kehidupan. Dia nggak baca penjelasan-penjelasan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang valid, yang sahih. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang menjelaskan apa? Innallaha idza ahabba 'abdan idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada segelintir kaum, Allah akan apa? Menguji mereka. Dan diuji.
Jadi jangan samakan antara cintanya orang tua kepada anak yang bahkan bisa merusak cara merealisasikan cintanya. Mah, saya pengen ini, mah. Oh iya silakan. Mah pengen ini, terus dikasih, jadi rusak anaknya. Tapi Allah tidak. Ketika dia benar berbuat baik dan mengerjakan kebaikan itu benar-benar karena Allah, nggak mungkin balasannya kecuali apa? Kebaikan. Walaupun bentuknya kadang-kadang seperti ujian. Ingat itu ya. Walaupun kadang-kadang bentuknya seperti ujian, itu tanda bukti cintanya Allah kepada hamba tersebut. Diangkat derajatnya, dikasih karunia sabar. Dengan sabar dia dapat pahala lagi yang numpuk. Yang terus mengalir. Bighairi hisab, unlimited. Pahalanya itu kalau dia bersabar dari ujian tersebut. Nah lihat ini makanya kita bagaimana lihat memahami Al-Quranul Karim secara mendalam. Ini memahami dari sisi makna ayat surat Al-Kahfi ayat ke-30 ini. Adapun dari sisi lafadznya, redaksinya, bahwa maksud dari ihsan, man ahsana, barang siapa yang berbuat baik, maka dikatakan perbuatan baik itu kalau kembali kepada dua syarat ibadah. Ya, kita tahu semuanya ya, syarat ibadah. Ibadah itu dikatakan jadi ihsan, jadi hasan, jadi baik, jadi amalus sholihat, mereka beramal soleh ketika apa? Ketika dikerjakannya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu yang dimaksud dengan perbuatan ihsan, perbuatan baik, yang mana perbuatan baik tersebut ketika dikerjakan karena itu dan dengan caranya yang benar, gak mungkin balasannya kecuali kebaikan. Gak mungkin balasannya kecuali apa? Kebaikan. Yakin, berbaik sangka sama Allah, jangan ada suudzon sama Allah, jangan. Kalaupun misalnya di dunia ujian seolah-olah bukan kebaikan, ingat, sebaik-baik balasan yang Allah beri adalah nanti di akhirat. Itu balasan yang hakiki dan itu balasan yang atam wa akmal, yang sempurna, yang sejati. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan balasan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula, dan balasan di akhirat lebih baik daripada balasan di dunia. Kita dikasih harta yang tadinya dari ibadah, kemudian Allah lapangkan, ternyata terfitnah dengan harta, nggak lulus ujiannya. Bisa jadi demikian. Jadi dia mengharapkan sesuatu dari ibadah yang Allah kasih, tapi kemudian dia binasa, dia celaka, dia sengsara di dunianya, yang itu semuanya akan menghantarkan kepada kesengsaraan akhirat. Tapi orang-orang yang dengan ibadahnya, tapi kemudian hidupnya susah karena Allah uji. Bahkan Nabi SAW yang tadinya kaya, kemudian karena menjadi Nabi, ya, kemudian fokus dengan dakwahnya, maka seringkali merasa lapar, seringkali merasa dahaga, kekurangan, bahkan wafatnya dalam kondisi baju perangnya dalam keadaan tergadai. Berarti kan nggak ada harta yang ditinggalkan. Tapi kesempurnaan balasan bagi beliau adalah di surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ke-30 ini kita harus terus tanamkan kaidah, prinsip dalam diri kita bahwa tidak ada sedikit pun kerugian yang akan kita alami dari kita beramal saleh. Gak akan ada. Baik itu rugi waktu, baik itu rugi tenaga, rugi usaha, gak akan. Rugi tempat, gak akan. Kalau itu dikerjakan untuk mentaati Allah, maka tidak akan pernah ada ruginya. Tapi kalau dunia, ada ruginya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, gak ada ruginya. Karena tidak akan ada balasan kecuali kebaikan. Itu yang pertama, tanamkan prinsip ini dalam hati kita. Kemudian yang kedua, karena Allah menyebutkan amilus sholihat,
Kemudian Allah juga menyebutkan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Perhatikan bentuk amalnya. Itu bentuknya satu, amala, bentuknya mufrad, satu, tunggal, dan dalam kondisi nakiroh, tidak pakai alif lam. Berarti apa? Sifatnya umum, yang kecil, yang besar, yang terlihat, tersembunyi umum. Yang penting amalnya baik. Yang penting amalnya apa? Baik. Maka yang kedua, jangan remehkan amalan sekecil apapun amalan itu. Jangan remehkan sekecil apapun amalan itu yang bisa kita kerjakan. Dan saya sering contohkan, walaupun hanya memberi 500 rupiah kepada tukang parkir. Karena muter balik itu mobil kita. Ya, maka upayakan. Jangan ya yang bawa mobil gak ada recehan gitu ya. Upayakan. Itu jangan disepelekan itu. Dan kita saksikan, saya yakin benar ya. Dikasih, lihat ucapannya gimana. Makasih, coba saya di sini kasih sama jamaah sengaja. Terus ini hadiah 500, nggak ada terima kasih kayaknya. Tapi orang-orang di jalan itu, oh, makasih, apalagi kasih 1000, apalagi lihat 2000. Berharga sekali. Apalagi dengan niatan apa? Bukan hanya sekedar nominal. Dengan niatan idkhalus surur fi qalbil mu'min. Memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin. Bahkan kata Nabi apa? Li'an amshi ala hajatil mu'min atau kama qala, aku berjalan memenuhi hajat orang mukmin. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'taqif fi al-masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku i'tikaf sepanjang bulan di masjid. Tuh, Pak. Aku memberikan kebahagiaan, membantu hajat seorang mukmin, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf selama 1 bulan penuh. I'tikaf kan luar biasa, ibadahnya fokus ya, fokus akhirat, tapi ternyata ada yang lebih baik, ada yang lebih prioritas. Maka jangan remehkan sekecil apapun amalan, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan serpihan ya di jalanan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tidak ada yang paling setia menemani kita, membuat kita bahagia, jangankan nanti, sekarang. Buat kita bahagia sekarang di dunia, kemudian di alam barzakh dan di akhirat, melebihi amal soleh, gak ada. Melebihi amal soleh. Karena kalau amal itu benar-benar soleh, para jemaah, amal itu kalau benar-benar berkualitas, nggak mungkin tidak dirasakan kenikmatannya, nggak mungkin. Kalau amal itu berkualitas, nggak mungkin janji Allah meleset, janji Allah diingkari, nggak mungkin. Allah sudah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjaminkan apa? Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di antaranya apa? Kenikmatan yang terasa dalam dada. Kelezatan yang dirasakan di dalam jiwa. Itu sebuah keniscayaan yang pasti. Maka kenikmatan itu akan Allah segera berikan di dunia sebelum nanti disempurnakan di alam barzakh, kemudian di hari akhir setelah Allah bangkitkan seluruh manusia. Baik, kemudian para jamaah sekalian, maka sebagaimana tema yang kita sebarkannya, tak akan sia-sia. Jadi amal soleh sekecil apapun gak akan sia-sia, gak akan jemaah. Salat pendek yang mungkin diremehkan orang, bacanya al-ikhlas terus. Betul, kita harus mengembangkan diri, tapi jangan diremehkan. Daripada gak sama sekali, betul. Kita perjuangkan, kita upayakan tetap kerjakan itu, walaupun suratnya itu saja nggak apa-apa, itu baik. Jangan diremehkan. Barangkali bahkan yang panjang ternyata nggak ikhlas, yang panjang ternyata gerutu gitu ya. Walaupun ya terus kita harus semakin memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah kita.
Yang nggak akan sia-sia itu hanyalah amal soleh, amal yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu orang-orang yang beramal soleh. Apa balasan bagi mereka? Allah mengatakan, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqa muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lain tidak akan disia-siakan amal saleh sedikit apapun dan sekecil apapun bagi mereka. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini balasan di akhirat. Ini balasan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat ini, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya, surga yang Allah janjikan tentunya adalah surga yang mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata kita. Wala udhunun sami'at, enggak pernah terdengar nikmat bagaimana percikan airnya, ya. Kalau kita datang ke air mancur atau ya sungai-sungai yang indah, merasakan sejuknya, damainya air yang mengalir. Nah, nikmat di dalam surga belum kita dengar. Wala khatar ala qalbil bashar, dan enggak pernah terbayang oleh akal manusia, oleh pikiran manusia. Baik, kemudian Allah mengatakan apa? Jannatu Aden. Apa yang dimaksud dengan Aden? Apakah nama surga? Nah, ada faedah baru, ya. Apa yang dimaksud dengan Aden? Aden itu artinya apa? Ada nggak terjemahannya di situ apa? Aden aja, ya. Apa itu Aden? Hah? Nggak tahu ya, selama ini baca Jannatu Aden nggak tahu arti Aden, ya. Aden itu artinya iqomah, surga tempat tinggal. Aden itu artinya apa? Iqomah, tempat tinggal, tempat menetap. Artinya Aden. Jadi bukan nama surga, ya. Ada surga namanya Aden, bukan. Aden artinya iqomah dalam bahasa Arab. Itu apa? Tempat menetap. Jadi artinya apa? Jannatu iqomah, surga yang menjadi tempat menetap. Itu arti dari Aden. Dan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Utsaimin, al-Aden iqamah. Tajri min tahtihimul anhar.
mengalir dari bawah-bawah mereka sungai. Maksudnya apa? Dari rumah-rumah, ruangan-ruangan mereka. Jadi mereka kan punya rumah, istana di surga. Nah, di bawah istana tersebut ada apa? Ada air sungai yang mengalir. Wah, indah ya. Ya Allah. Sekarang aja kalau kita lihat rumah ya mungkin dekat sawah, ada sungai, sejuk, nikmat. Bagaimana di surga Allah Subhanahu wa taala? Surga yang dirindukan. Kemudian mereka diberi yuhallawna fiha, diberikan hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau. Jadi di dunia bagi laki-laki haram emas. Di dunia laki-laki haram memakai perhiasan dari apa? Dari emas, baik kalung, cincin, ataupun gelang atau apapun. Dipakai perhiasan, kecuali ditabung ya. Dipakai perhiasan bagi laki-laki apa? Haram. Di antara sebabnya apa? Kata Nabi SAW ketika raja-raja dari orang-orang kafir pakai emas, kalungnya, gelangnya, atau bajunya dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena itu emas-emas itu bagi mereka orang kafir di dunia, tapi nanti kita di surga pakainya. Jadi sekarang diharamkan, tapi di surga nanti pakai. Nah, laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas, sekalipun tukar cincin ketika di hari akad pernikahan, dipakein sama apa namanya, sama istri yang baru sahnya dipakaikan, tukeran, nggak boleh. Nah, cincinnya Ustaz warnanya warna perak, ada kan cincin putih itu. Kalau emas tetap nggak boleh, haram hukumnya ya. Dia ada perhiasan-perhiasan yang dibolehkan untuk laki-laki, seperti jam tangan boleh. Sekaligus dia apa namanya untuk menunjukkan waktu, tanggal dan lain seterusnya. Tapi sebagai perhiasan tangan juga boleh. Yang penting bukan emas. Kemudian apalagi yang boleh? Cincin. Karena Nabi SAW juga pakai cincin. Yang penting jangan di ibu jari dan tengah. Ya. Di jari sini ya, nggak boleh. Telunjuk, mohon maaf. Bukan ibu jari, telunjuk. Kemudian apalagi nggak boleh? Gelang nggak boleh. Laki-laki nggak pakai gelang nggak boleh. Walaupun tasbih nggak boleh ya. Terus ini subhanallah, subhanallah, subhanallah sini. Nah, tapi niatnya gelang juga nggak boleh. Atau tali misalnya, tali yang di apa namanya, tintal gitu ya, atau karet atau apapun, nggak boleh laki-laki pakai perhiasan gelang, karena gelang itu adalah tanda perhiasan bagi wanita. Maka ketika laki-laki menggunakannya, dia menyerupai tanda ciri khas wanita. Sekalipun bukan dari emas, kalau gelang, kalung juga sama. Ya, cincin boleh. Kemudian apa? Yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudra. Nah, mereka memakai pakaian hijau. Makanya dalam syariat saya pernah bikin karangan buah buku kecil, tapi lupa kemana itu bukunya, dan tulisan yang saya ketik itu saya sudah kumpulkan, wallahu alam kemana. Bahwa apa warna yang paling dicintai dalam syariat? Hijau. Ya, sebagaimana favorit namanya ini saya ya. Al-Akhdari itu kan artinya hijau. Karena nanti di surga, penghuni surga dipakaikan pakaian warnanya hijau. Itu di antara ulama yang menyebutkan alasannya ya. Tapi nggak salah mencintai warna lain, nggak salah. Min sundus, dari sutra halus. Wa istabraq, dan sutra yang tebal. Kemudian mereka duduk sambil bersandar. Jadi santai-santai gitu di surga. Di surga pokoknya nggak ada susah lah. Nggak ada galau, nggak ada puyeng, pahit, pening, diurut, dikerok, itu nggak ada. Ya, di surga nggak ada, tenang aja sudah. Sekarang kita dikerok, demam dikit ya, pijitin, dijenggutin, gitu. Segala macam. Di surga sudah, kita nyender aja sudah. Nikmat, mau minum tinggal tersedia. Maaf, mau berhubungan, ada istri, ada bidadari juga. Dan nggak ada cemburu di sana.
Ya, makanya ada seorang wanita bertanya kepada salah seorang syekh, "Syekh, boleh nggak saya berharap suami nanti nggak dapat bidadari?" Subhanallah, kata syekh, ini wanita cemburunya sampai ke akhirat katanya. Cemburunya sampai ke akhirat, nanti udah nggak ada cemburu katanya. Boleh nggak? Tenang aja, wanita istri itu lebih cantik, lebih seksi, lebih mantap nanti di surga dibandingkan bidah. Dan jadi kalau kita laki-laki baca dan perempuan baca tentang sifat bidadari surga yang begitu cantik, begitu indah, maka para akhwat pun akan lebih cantik nanti, ya. Jadi jangan samakan, nanti wajah saya ganti, ganti wajahnya. Kita juga ganti pak wajahnya. Tubuh kita juga nggak bakal begini. Tubuh kita nggak bakal begini. Ada yang gini kayak kita ya, lemah, dikit-dikit capek. Di surga enggak. Pokoknya semua kondisinya berubah sudah. Tapi tetap kita gitu. Tetap saya, tetap bapak, tetap ibu. Cuma fisiknya berubah. Dan tingginya rata-rata sama seperti tingginya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sekitar 30 hasta kalau nggak salah. Ya. Karena Indonesia, saya baru baca beritanya. Ya, di dunia ini termasuk penduduk terpendek sedunia. Ya, tubuh rata-ratanya gitu. Nah itu kan kadang jadi aib, malu kita ya. Nanti di surga nggak ada begitu. Istrinya merasa, waduh itu lebih bagus ya, lebih cantik. Nggak ada. Istrinya jadi cantik gitu. Jadi udah nggak boleh lagi cemburu di sana. Ya, kata syekhnya menjawabnya begini ya. Engkau jangan jadi ujian di surga nanti, sekarang kamu jadi ujian bagi laki-laki di dunia, nanti di surga jadi ujian juga katanya, dicemburuin, ngambek, marah. Jangan. Ya. Baik. Muttaqina fiha 'alal ara'ik, ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Dan itu adalah sebaik-baik pahala ya. Jadi sebaik-baik balasan apa itu? Surga Allah. Ni'mat thawab, itu sebaik-baik pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hasunat murtafaqa, dan tempat istirahat yang indah. Dan ini yang kita harapkan. Allahumma inna nas'alukal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin rabbal alamin. Kenapa dikatakan sebaik-baik pahala? Karena serendah-rendah penghuni surga yang paling terakhir dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, berapa dia dapat surga itu? Berapa? Seperti dia mendapatkan seluruh dunia dikali 10 kali lipat. Jadi bukan dapat Bandung, Bogor, dapat dunia dan 10 kali lipat diberikan. Itu serendah-rendah orang yang dapat surga. Ya, orang yang paling terakhir, bukan pertama, bukan yang masuk surga tanpa hisab, bukan. Orang yang paling terakhir dia masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, itu yang paling rendahnya. Bagaimana dengan orang yang tanpa hisab? Bagaimana dengan syuhada? Bagaimana dengan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam? Makanya perhatikan para jemaah, disebutkan di sini Utsaimin ya, tentang nikmat surga ini. Dan di antara sempurnanya nikmat yang di surga nanti, Bapak Ibu sekalian perhatikan, dan di antara sempurnanya nikmat di surga nanti, anna kulla wahidin minhum la yara anna ahadan an'a minhu, bahwa setiap orang di antara mereka tidak melihat ada orang yang lebih nikmat dari dia. Kenapa? Karena kalau lihat orang yang lebih nikmat daripada dia, muncul apa? Iri, dengki, sedih. Benar nggak? Ada orang lebih kaya dari saya, lebih sehat dari saya, lebih hebat, lebih tinggi. Iri. Ya nggak akan ada iri, nggak akan ada dengki, nggak ada kesedihan. Makanya ini diantara kesempurnaan nikmat di surga. Jadi sekalipun di surga terendah, yang dia merasa sudah paling nikmat. Bisa dipahami? Itu kesempurnaan apa? Nikmat. Dia tidak melihat ada orang yang lebih nikmat daripada dia. Wa min tamami syaqqa, sebaliknya, di antara sempurnanya kesengsaraan bagi penghuni neraka, anna kulla wahidin minhum, bahwa setiap orang di antara mereka la yara ahadan asyadda minhu adaban, bahwa dia merasakan enggak ada orang yang lebih sadis, yang lebih keras, yang lebih pedih siksanya dibandingkan dia. Jadi dia merasa apa? Dia merasa orang yang paling tersiksa. Itu apa? Semakin sempurna kesengsaraan dan pedihnya siksaan penghuni neraka. Insya Allah ya.
Karena kalau demikian kondisinya, kata Syekh Utsaimin, natanaghus na'imahum itu yatasawwaruna annahum aqal. Karena akan terbayang dalam diri mereka bahwasanya oh mereka paling rendah ternyata surganya. Nah, tidak demikian. Hanya itu di antara kesempurnaan nikmat bagi para penghuni surga. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Allah mengatakan, yang punya pertanyaan boleh dipersiapkan dari sekarang ya. Boleh ditulis atau ditanyakan langsung sesuai tema atau di luar tema, tidak masalah ya. Nah, ini kita masuk dalam pembahasan tema lain. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Jadi buat sebuah contoh perumpamaan yang Allah perintahkan kepada Nabi kita SAW. Dua orang laki-laki yang seorang kafir. Ya. Kami beri dua buah kebun anggur. Jadi kebun anggurnya ada berapa? Ada dua. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dibayangkan ya, ada kebun anggur, di sekelilingnya pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahum manahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Jadi apa? Subur. Dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan bahkan di celah-celah antara kedua kebun itu kami alirkan sungai. Kaya nggak nih Pak? Kaya nggak? Kaya Pak, anggur berapaan sih Pak? Sekilo ada yang 60, 90, 100 lebih, ya nggak? Nah, ini yang punyanya berapa? 2 kebun anggur. Ditambah lagi dengan kurma. Ditambah lagi tadi nggak gagal panen. Ditambah lagi sungai, dia nggak perlu alir, nggak perlu siram. Ya, dengan air tambahan dan lain sebagainya. Jadi Allah sedang memberikan perumpamaan antara orang kaya dengan orang yang tidak lebih kaya, tapi si kaya ini kafir dan sombong angkuh. Ya, dari terfitnah dengan kekayaannya, membuat dia bakhil, membuat dia sombong, membuat dia merasa kekayaannya dia dapatkan karena hasil jerih payahnya. Ini perumpamaan ya. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa walada. Ini lihat, sombongnya muncul nih. Dan dia memiliki kekayaan besar. Kaya kata Allah dengan 2 buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Kemudian ada sungainya. Apa kata Allah? Dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman. Jadi si kayanya kafir. Temannya beriman. Ketika bercakap-cakap dengan dia, apa yang dikatakan? Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan pengikutku lebih kuat. Muncul apa? Kalimat-kalimat apa? Sombong, angkuh, merasa lebih. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Dengan sikap sombongnya itu, karena sikap sombong ya kerugiannya kembali kepada siapa? Ya, dirinya sendiri. Itu sikap dosa kembalinya kepada diri sendiri. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kepedean lagi. Sudah sombong, itu musnah, ya,
hilang sirna kekayaannya, kemudian pede lagi. Baik, kita bacakan dulu ya, nanti kita sampaikan faedahnya. Qala lahu sahibuhu wa yuhawiru. Kawan yang beriman memberikan jawaban, ya, berkata kepadanya sambil bercakap-cakap, akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Apakah kamu itu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kau seorang laki-laki yang sempurna? Jadi kamu sudah dikasih kaya, sudah dikasih kehidupan baik, sudah sempurna, sudah hidup, tapi kamu malah kufur sama Allah, malah tidak beriman. Kemudian apa? Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Baik. Ya, ini tema lain para jamaah ya. Tidak bisa kita bahas sedikit-sedikit karena panjang ya, masih terus kisahnya. Jadi kita baca lagi sampai ayat ke-44. Ya, sampai ayat 44 itu satu tema tersendiri. Kita akan kaji makna dari lafaz-lafaznya, dari isi ayatnya, dan juga dengan faidah-faidahnya. Insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali para jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kami berikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pada masa beda lagi. Bagaimana dengan sifat ini? Maka kita yang pada saat di surga gitu. Ya, fisik manusia di akhirat akan berbeda dengan fisik ketika kita di dunia. Lalu bagaimana ketika nanti di akhirat secara umum ya, apakah sama atau tidak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara surga tentu pasti beda. Tapi kalau sebelumnya ya jiwa kita, fisik kita, ya keterangannya karena Allah alam yang saya dengar, yang saya baca adalah di surga. Gitu ya. Maka jiwanya pun akan berbeda. Maka dia akan menjadi jiwa apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya apa? Ketika dia punya jiwa yang tenang itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya, maka jiwanya tidak akan sama, sifat-sifat yang buruknya akan dihilangkan. Bukan berarti semuanya diganti ruhnya, tapi sifat-sifat buruknya sifat-sifat buruknya akan dihilangkan. Ya, sifat-sifat baiknya ada pada dia, sifat-sifat buruknya tidak akan ada. Ya seperti tadi, dengki, kemudian nggak enak, puyeng, galau. Nah, itu kan sifat manusia ya sekarang, sedih. Maka itu tidak akan lagi ada di surga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ya, barakallah. Ada pertanyaan dari ikhwan, bagaimana kiat-kiat agar kita tidak tertipu dengan amal kita ya, merasa mungkin sudah sempurna, sudah baik. Kalau kita merasa amal kita sudah baik, harus dalam tanda kutip ini yang sesuai contoh Nabi. Ya, contohnya tata cara sholat kita, ya harus kita menjalankan apa yang kita yakini ini sesuai dengan ajaran. Tapi itu yang berdasarkan yang sudah kita ilmui, ya tata cara
Yang saya baca takbir Nabi begini, ruku begini, sujud begini harus. Nah, kecuali awam, kita awam terus merasa oh ini yang kayak Nabi begini padahal belum baca, belum mengkaji, belum lihat hadis-hadisnya, kemudian merasa benar, oh salah. Karena merasa benar itu harus didasari dengan ilmu yang benar. Kalau ilmu yang benar itu sudah kita baca, sudah kita dalami, kemudian kita merasa benar, ya benar. Terus itu, ya jelas benar. Tapi kalau maksud dari pertanyaannya merasa amal kita ini sudah baik sehingga sudah dipastikan diterima sama Allah begitu, maka nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam amalan itu selain daripada kita berusaha ikhlas, selain daripada kita berusaha mengikuti teladan dan tuntunan Rasulullah SAW, harus merasa kurang. Harus merasa bahwa amal kita ini cacat. Dan tapi jangan juga hanya perasaan itu yang ditumbuhkan, kemudian tidak ada perasaan harap. Makanya tadi saya katakan, kenapa dibicarakan surga kemudian neraka, atau neraka surga, amal kebaikan, amal keburukan, agar seimbang ketika kita berjalan menuju Allah, kita membawa dua bekal ini. Sama seperti amal. Kita kenapa beramal? Dengan amal itu kita sedang berjalan menuju Allah. Kalau kita kan jalan, ya udah di rumah, tempat kerja kan itu aja. Betul nggak? Berjalan menuju Allah dengan apa? Dengan amal kita. Dan cara kita beramal ketika kita menjalankan perjalanan menuju Allah, ya dengan dua. Ada harap, ada takut. Jadi jangan sekedar, waduh takut saya terpedaya dengan amal. Enggak, harus juga berhusnudzon. Ya Allah, saya sudah berusaha, terima. Nah, husnudzon itu, harapan itu yang diiringi dengan husnudzon berbaik sangka, bukan menimbulkan pede, bukan. Beda ya. Optimis dengan pede, beda. Pede kepedean, percaya diri gitu. Kalau optimis, itu maksudnya berbaik sangka. Berharap sama Allah. Tapi tetap diiringi dengan apa? Takut amal-amalnya tidak diterima. Makanya imbangi antara doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, imbangi amalan itu dengan doa itu dengan Allahumma taqabbal minna, kan begitu. Ya Allah, terima kami. Jadi berarti apa? Berarti ada harapan agar amalnya diterima dan ada rasa takut amalannya takut ditolak. Sehingga kita nggak terpedaya tuh dengan amal. Gitu ya. Itu cara memahami demikian. Allahu a'lam. Dan hati-hati dengan sifat ujub ya. Nah itu juga sama, kita terpedaya dengan ujub. Ini amal kita karena kesanggupan, kekuatan kita bukan, tapi karena Allah yang karuniakan kepada kita. Jadi dalam amal itu, mungkin di YouTube ada, nanti silakan Mas baca. 7 bukan 7 syarat ya. 7 pilar lah, atau 7 pilar dalam amal. Jadi apa saja perasaan yang harus ditumbuhkan ketika kita beramal. Di antaranya apa? Minnatullah ala amalihi. Jadi ketika beramal, kita tumbuhkan dalam hati kita, ini karunia Allah. Allah mudahkan saya, bukan karena saya. Banyak. Jadi selain ikhlas, mutabaah, itu ada 7. Itu penuhi semuanya. Allah dalam ibadah amal kita ada 7. Dan itu harus dipenuhi semuanya. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, ada pertanyaan dari akhwat. Ustadz, saya sedang ada masalah yang cukup berat. Sebelumnya saya minta didoakan agar Allah memudahkan masalah saya. Amin. Amin. Saya yakin Allah pasti akan bantu saya dan saya mampu melewati masalah ini. Saya yakin insya Allah. Tolong bantu doakan karena saya tidak menggunakan dengan cara ini yang kemarin kayaknya. Saya pernah baca pertanyaan ini. Jika memanggil anak dengan nama panggilan Arabani, apakah tidak boleh? Dengan maksud agar menjadi doa bagi si anak. Rabbani, ya, terlarangnya di mana ya? Sisi larangannya saya nggak tahu. Karena kan hamba Rabbani ya jadi doa, nggak masalah. Yang nggak boleh nama Robbi. Nah itu Robbi nggak boleh, Tuhanku. Kalau Rabbani kan hamba Allah yang Rabbani, yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Allah alam ya. Nanti coba saya pastikan lagi. Tapi sependek pengetahuan saya, nggak ada sisi terlarang ya. Wallahu alam. Wallahu alam. Ustadz, saya mau tanya, apakah kalau jadi makmum harus tetap membaca Al-Fatihah? Apakah diam aja dan mendengarkan imam? Khilaf di antara para ulama.
Ya, Imam Syafi'i mutlak. Orang sholat pokoknya baca Al-Fatihah. Imam, makmum, munfarid, masbuk dan seterusnya baca terus. Kemudian Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan tidak perlu baca. Ya, nggak perlu baca. Dalam sholat apapun nggak perlu baca. Kenapa? Karena bacaan imam sudah mewakili untuk si makmum. Imam Malik merinci. Kalau bacaannya jahar, dikeraskan, maka makmum diam saja. Tetapi ketika imamnya melirihkan, tidak dikeraskan suaranya, maka makmum tetap baca Al-Fatihah. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Jadi ketika zuhur, baca full. Ketika maghrib, baca di rakaat ketiga saja. Ketika isya, baca rakaat 3 dan 4 saja Al-Fatihahnya. Ketika subuh, tidak baca. Cukup dengar imam. Begitu. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Tapi silahkan, kalau lebih condong pada pendapat mazhab Syafi'i dan yang lainnya, silakan. Ini khilaf yang ya orang silahkan, yang penting dia punya hujah, punya alasan untuk mengikuti mana yang lebih kuat yang dia pilih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ya, betul. Ya, silakan. Terpisah-pisah ya. Sekarang harinya ya Ayyamul Bid ya. Tanggal berapa berarti sekarang? 15-nya akhir berarti. Apakah puasa Ayyamul Bid itu harus berturut-turut atau tidak? Ulama menjelaskan karena ada dua hadis. Ada dua hadis yang dikatakan Nabi SAW. Salah satunya adalah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah kalau tidak salah ya. Ausani khalili bithalah. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya adalah wa an asuma salasata ayyamin fi kulli syahr. Beliau mewasiatkan kepadaku, salah satu dari 3 itu adalah agar aku berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan di sini umum. 3 harinya kapan saja, yang penting 3 hari setiap bulan. Makanya dari hadis ini mereka para ulama menjelaskan bebas, silakan. Ya, silakan bebas kapan aja, yang penting 3 hari. Dapat dia pahala apa pahalanya? Seperti puasa sebulan penuh. Dan kalau itu rutin berarti seperti pahala setahun penuh hanya dengan 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian dalam hadis lain, idza aradta an tasum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin berpuasa setiap bulannya 3 hari, fasum, maka puasalah di hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Jadi Nabi memberikan batasan di hadis yang lain, yang satu umum, ya. Maka wallahu a'lam bishawab. Kenapa diistilahkan dengan Ayyamul Bid? Kenapa? Karena malamnya bulan bersinar terang, sempurna 13, 14, 15. Maka wujud syukur malam hari terang, pagi harinya, siang harinya digunakan puasa. Itu hikmahnya. Ya. Nah, jadi apakah harus atau tidak? Ya kembali kepada pilihan tadi. Kalau kita mengambil keumuman, maka nggak harus. Dan silahkan, intinya kan kita pengen dapat pahala yang sebulan penuh. Yang penting 3 hari dapat insya Allah. Dan nggak wajib gitu, harus berurutan, nggak wajib. Tapi kalau ingin sempurna, dikatakan masuk dalam kategori Ayyamul Bid, ya sesuai dengan tanggalnya itu. 13, 14, 15. Ya, jadi kalau dikatakan harus atau wajib, ya tidak. Dan kemudian tidak menjadikan dia terhalang dari mendapatkan pahala sebulan penuh dengan 3 hari dia berpuasa. Begitu mungkin ya saya bisa jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang tertinggal jangan bersedih, masih ada hari-hari lain, silakan. Senin, Kamis, Senin cukup, ya sudah. Lebih baik lagi Senin, Kamis, Senin, ada Ayyamul Bid juga, lebih baik lagi. Yang terbaik adalah puasa Daud. Ya sudah, kalau puasa Daud nggak usah puasa lain lagi. Nggak usah Ayyamul Bid, nggak usah Senin, Kamis lagi, sudah sempurna sudah. Nggak bisa digabungkan antara puasa Ayyamul Bid dengan Daud, atau puasa Daud dengan Senin, Kamis. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Dari akhwat tidak ada lagi?
Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na fi jannatika ya arhamar rahimin ma'a alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.